Alhamdulillah ma'amana bil sidqi wal amanah wassalatu wassalamu ala rasulillah alaihi wa sahbihi wa mawala asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam amma ba'du fa ya hatrun usikum wa ya yattaqallah faqad fazal muttaqun qala Allah ta'ala fil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah SWT. Kita bersyukur Allah SWT, hari ini Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan sehat lahir batin, dan Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk melanjutkan tugas kehidupan kita di permukaan bumi, baik sebagai abid maupun sebagai khalifah. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita ini kita manfaatkan secara optimal, menyelesaikan dan menyempurnakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Karena kita tidak tahu kita ini akan hidup berapa lama lagi. Kita tidak boleh berspekulasi dengan usia kita, dengan umur kita. Mentang-mentang kita masih muda, ya kita merasa bahwa masih hidup berpuluh tahun ke depan. Ya, ada juga orang tua yang makin tua, ya sudah tua umurnya tapi masih diberikan Allah kehidupan, ya. Dan ada juga orang muda. Kemarin ada teman kita, anak teman saya yang kita tidak pernah dengar dia sakit macam, masih ikut nyoblos, tahu-tahu sakit, habis nyoblos bawa ke rumah sakit, meninggal dunia jam 2 malam. Jadi umurnya baru 30 tahun. Jadi oleh karena itu kita harus semua waspada ya dengan usia ini. Jangan kita merasa masih sehat, saya masih akan hidup sekian puluh tahun lagi. Jangankan puluh tahun, mungkin satu hari lagi kita tidak bisa jamin, 1 menit lagi tidak bisa jamin. Dengan itu mari kita optimalkan kesempatan yang diberikan Allah ini untuk betul-betul berusaha, berniat, bertekad untuk menjalankan tugas kita secara sempurna. Sidang Jumat yang insyaAllah dirahmati Allah SWT, hari ini kita sudah berada pada tanggal 6 Sya'ban. Artinya kita sekitar 24 hari lagi kita akan bertemu dengan Ramadan, ya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allah masih berikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan 1445 Hijriah dan bisa melaksanakan ibadah selama Ramadan itu. Kemudian hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk sedikit berbicara tentang ada modal kehidupan yang luar biasa, yang sungguhnya sangat penting, ya. Kalau itu tidak kita miliki, itu bisa membuat diri kita hancur, surga, bangsa negara akan hancur. Yaitu apa disebut dengan al-qasdu, as-sidqu. As-sidqu artinya kejujuran, ya. Tapi kadang-kadang orang lupa juga tidak begitu bisa membedakan as-sidqu wal amanah. Wal amanah itu apa? Apa yang disebut siddiq dan apa amanah. Dan kita tahu pasti bahwa seluruh sifat itu adalah sifat yang sangat dimiliki. Sebab utama Rasulullah dari 4 sifat lah, siddiq dan amanah. Rasulullah itu punya sifat 4, siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Siddiq terletak pada urutan pertama. Nah, saya bicara dengan teman tadi, ini arkanul awal. Ini rukun atau tiang pertama dari kesuksesan kita. Saya juga bisa mengatakan ini miftahul falah, merupakan kunci sukses kita pribadi, baik di rumah tangga, di masyarakat, di organisasi, ya, dalam apapun profesi yang kita lakukan. Jujur itu suatu yang sangat penting. Orang bisa habis uangnya, bisa bangkrut, bisa terbakar tokonya, tapi ketika dia masih dipercaya, masih jujur, dan orang bosnya, majikannya atau mitra usahanya masih percaya, dia bisa bangkit lagi, dia diberikan lagi modal yang besar. Tapi ketika kepercayaan sudah mulai hilang, kejujuran sudah mulai hilang, jangankan orang lain, istri kita, anak kita bisa nggak percaya gitu. Karena itu kejujuran sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, di dalam rumah tangga kalau misalnya suami jujur, istrinya jujur, anak jujur, insya Allah rumah tangga damai. Ya, rumah tangganya akan damai, akan akur, ya, tidak akan ada bentrokan satu sama lain. Ya, begitu juga di organisasi itu ada kejujuran, pengurusasinya jujur, anggotanya jujur, semua jujur, insya Allah organisasi itu kan maju. Ya. Katakanlah, kenapa hari ini Muhammadiyah menjadi sangat besar dan sangat luas sampai ke luar negeri? Kenapa? Karena alhamdulillah mungkin sebagian besar daripada para pemimpinnya sudah masih memiliki kejujuran. Tapi ketika kejujuran itu sudah mulai hilang, maka tidak mungkin, ya tidak mustahil sesuatu yang besar itu akan hancur, akan kecil.
Begitu juga masyarakat kita, bangsa kita, ketika rakyatnya jujur, pejabatnya jujur, pengusahanya jujur, dan semua jujur, nah insya Allah negara ini akan maju. Ya, tidak mungkin kita melahirkan satu kedamaian, satu rumah tangga, satu masyarakat, organisasi, negara yang damai ketika tidak ada kejujuran. Oleh karena itu jujur sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Nah, di dalam beberapa referensi dikatakan jujur itu adalah satu upaya kita untuk betul-betul melaksanakan, menunaikan amanah atau kejujuran itu di dalam perbuatan dan perkataan kita. Berkata jujur dan berbuat jujur penting sekali. Jadi jangan hari ini misalnya berkata A, besok B, ya hari ini putih besok merah, itu namanya tidak jujur. Tidak ada kejujuran intelektual, tidak ada kejujuran terhadap diri sendiri. Maka jujur itu penting, ya, dalam kehidupan kita. Dia sangat utama, baik dalam kesuksesan rumah tangga, kesuksesan pribadi, dalam berbagai bidang profesi. Orang boleh misalnya pintar, tapi kalau nggak jujur, ya itu nggak bisa. Teman saya bilang bahwa kalau kita misalnya ingin sukses dalam satu instansi kantor, mau naiknya pangkatnya dan dipergunakan terus, yang pertama ya jujur. Walaupun orang pintar nggak jujur, dia akan dibuang, akhirnya akan dibuang, disisihkan di masyarakat. Begitu juga ada pedagang, ada pengusaha yang tidak jujur, dia akan dibuang, akan dijauhi oleh masyarakatnya. Oleh karena itu, sidang jemaat yang berbahagia, Allah SWT memberikan kita instrumen untuk bisa melatih kejujuran. Oleh karena itu, salah satu hikmah daripada puasa itu, maqasid syar'i adalah bagaimana kita melatih kita jujur. Ya, tentu jujur pada diri sendiri. Kalau orang tidak jujur dengan sendiri, bagaimana dia mau jujur pada istrinya, pada anaknya, kepada temannya, pada saudaranya, pada orang lain. Ya, kejujuran itu dibangun dari diri sendiri. Kemauan kita untuk bersedia mempreteli diri kita, ihtisaban, untuk bisa menghisap diri kita jujur. Kita bisa istighfar 100 kali, 700 kali, 1000 kali dalam satu hari. Tapi ketika kita tidak jujur, tidak mengakui akan kesalahan kita dan ketiduran kita kepada Allah Taala, maka istighfar itu hanya basa-basi. Kita boleh di luar di hari raya Idul Fitri nanti kita salam-salaman, maaf kemana-mana. Tapi ketika maaf itu tidak dilandasi kejujuran, tapi hanya basa-basi, ya besok dia berkelahi lagi. Ya, oleh karena itu sidang jemaat berbahagia ini yang penting. Jadi bagaimana kita mulai membangun kejujuran, dan inilah salah satu dari hakikat puasa. Dengan kita berpuasa di bulan Ramadan, kita berlatih jujur. Tidak ada orang misalnya orang Muslim, orang Islam yang hari di bulan Ramadan itu ya dia cuma berpuasa di luar, kemudian dia makan di rumah sendiri, nggak ada itu. Dia berani melakukan perbuatan, katakanlah bergaul dengan sini, tidak berani. Artinya apa? Kita mencoba berlatih melakukan sesuatu yang benar itu tanpa dia orang lain. Kalau orang bagus sholatnya di berjamaah atau sholat sunat di masjid itu biasa. Karena tidak orang. Coba kita bagus nggak sholat kita di kamar kita sendiri di rumah? Sholat kita tertib nggak, tumaninah nggak? Kalau misalnya di kamar kita sholatnya pakai kain sarung aja, nggak pakai baju. Kalau masjid baru bagus-bagus, itu namanya nggak jujur. Kalau kepada Allah saja kita jujur, bagaimana kita jujur kepada masyarakat? Oleh karena itu sidang jemaat berbahagia ini penting kita fahami. Kenapa? Jangan kita terjebak hanya kepada kepada formalitas ibadah, ritualnya. Kalau kita berpuasa itu adalah menahan diri makan dan minum dan tidak berhubungan dengan suami istri, itu gampang. Kelelawar risa. Kelelawar itu cari makan malam, siangnya tidur. Dia menggantung, malah kepalanya ke bawah, kaki ke atas. Mampu dia. Kelelawar aja mampu untuk bisa puasa. Kalau seperti itu. Tapi tidak sekedar itu. Allah mewajibkan kita Ramadan, puasa tidak sekedar untuk hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, tidak bergaul dengan istri sama siang hari, tidak begitu. Maksudnya adalah bagaimana kita mampu memahami hakikat puasa itu. Karena kita tidak akan mendapat nilai tambah dari ibadah yang kita kerjakan selama kita tidak memahami substansinya. Karena itu Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim mengatakan, khairan yufaqihu fiddin. Orang yang akan Allah berikan nilai tambah kebaikan dengan ibadah yang dikerjakan itu selama dia mampu memahami, menghayati, menjiwai ibadahnya itu. Mereka itu Allah SWT mengingatkan kepada kita dalam sholat misalnya, umpama nih setiap hari kita sholat. Tapi pertanyaannya, apakah kita sholat kita sudah maksimal? Apakah kita sudah memenuhi standar kualitas sholat yang diharapkan Allah SWT?
Apakah input, proses dan outputnya sudah selesai, sudah benar? Apakah sholat kita sudah tanha anil fahsya wal munkar? Ini kan perlu kita pertanyakan. Kalau kemudian misalnya sholat kita masih belum lagi mencegah kita, belum punya power, belum punya energi untuk mencegah kita di perbuatan fawahish, kenapa kemudian kita perlu melakukan ihtisaban, perlu melakukan perenungan, perlu sejujur dalam diri kita. Barangkali apa kita faham enggak dengan sholat kita itu? Jangan-jangan kita ini bukan masbuk tapi mabuk. Kalau masbuk bisa mesti ada syariatnya. Kalau orang masbuk datang kemudian ngikutin, kalau belum sunnah nanti 2 kita tambah. Tapi kalau sholatnya mabuk gimana? Allah mengatakan la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu dekatin sholat sedangkan kamu mabuk sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Itu artinya apa? Kalau kita lihat mafhumnya adalah bahwa orang yang sholat yang tidak faham dengan apa yang baca, apa yang diucapkan, itu sholatnya sudah mabuk. Kenapa? Dia tidak mengerti dengan apa yang diucapkan. Nah, memahami hakikat daripada ibadah itu sangat penting. Kita tidak terjebak kepada formalitas ritual, tapi kita mencoba memahami makna substansi daripada apa yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan. Maka salah satu daripada hikmah ataupun tujuan Allah SWT mewajibkan puasa sebagai instrumen untuk melatih kita menjadi orang jujur. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, orang-orang yang tidak meninggalkan perbuatan bermalam yada qal dzuri wa amali wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'ama wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan yang tidak baik, kebohongan dan kecurangan, kemudian dia sedang berpuasa, Allah tidak butuh. Falaysa lillahi hajatun, Allah tidak butuh fi ayyada ta'ama wa syarabah, sekalipun dia berpuasa dari pagi sampai sore. Artinya apa? Ini yang perlu kita latih dalam kehidupan kita. Bagaimana kita jujur terhadap diri kita sendiri. Sehingga Rasulullah SAW memberikan penegasan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, dengan dasar iman, kemudian ihtisaban. Ihtisaban itu berhisab, ihtasaba. Ihtasaba itu fi'il mazid, 3 huruf itu memaknai apa? Li syiddati talabil amal. Orang yang mampu menghisap, mempreteli dirinya, mengaku kesalahannya. Sekalipun kita istighfar beratus-ratus kali, tapi kita tidak tahu apa yang kita mohon ampun kepada Allah. Kita tidak mau mengakui kesalahan kita kepada Allah SWT. Apa yang mau diampuni Allah? Oleh karena itu sidang Jumat yang berbahagia, mari kita sambut Ramadan dengan pengertian, dengan pengertian yang baik, dengan pemahaman yang baik. Insyaallah Ramadan ke depan ini akan menjadikan kita berubah. Akan ada perubahan dalam kehidupan kita, dalam sikap dan perilaku kita, dalam ucapan kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang sombong, kita tidak menjadi orang yang bohong, kita tidak berani melakukan pengkhianatan. Kenapa? Karena kita sadar semua yang kita kerjakan itu selalu diawasi dan diamati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ila al-absar 'alakum turhamun. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu فما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياكم الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah SWT, ada beberapa faktor yang pengaruhi kita ini, perilaku kita. Kita jadi orang jujur atau orang yang pengkhianat, pembohong, itu tergantung juga kepada lingkungan kita, pada orang-orang yang dekat dengan kita. Ada orang jujur, tapi karena dia berteman dengan orang yang tidak jujur, maka dia akan menjadi orang yang tidak jujur juga. Karena Rasulullah mengatakan almar'u ala dini akhih, orang itu akan tergantung dengan agama saudaranya. Oleh karena itu kata Rasulullah falyanzur ahadukum may yukhaliluh, maka hendaklah setiap kamu memperhatikan dengan siapa dia berteman. Dengan siapa dia? Kalau dia berteman dengan orang yang suka maling, suka menipu, yang koruptor, paling tidak dia ikut menikmati hasil korupsinya, paling tidak. Oleh karena itu kita cari teman kita yang benar. Maka Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu selalu berada di lingkungan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Walaupun kita jujur, tapi ketika kita berada pada lingkungan yang tidak jujur, maka kita akan menjadi tidak jujur. Banyak orang baik, tapi ketika dia tidak berada pada lingkungan baik, maka dia tidak jadi baik. Oleh karena itu jangan kita salah dan gagal memilih teman, gagal memilih lingkungan kita, gagal memilih siapa di antara kita, siapa yang membantu kita. Insyaallah mudah-mudahan ketika kita mampu dan mampu memilih teman kita dengan baik, mampu menseleksi siapa yang perlu kita pergaul dengan baik, insyaallah mudah-mudahan kita akan menjadi baik juga.
Oleh itu sidang Jumat berbahagialah, marilah kesempatan yang masih Allah berikan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, saya sampaikan juga firman Allah Taala sebagai peringatan pada diri saya sendiri kepada kita semua. Wal asri, demi waktu asar. Waktu asar sebentar lagi matahari akan terbenam. Ya, innal insana fi khusrin, manusia rugi. Siapa yang terugi? Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh dan bertausiah dengan benar dan sabar. Insyaallah mudah-mudahan mari waktu yang tidak tahu kita kapan berakhirnya ini dan kapan Allah menjemput kita, kapan malaikat Israel menemui kita, maka kita siap-siap terus. Mutu qabla an tamutu. Siapkan dirimu untuk menghadapi kematian ya sebelum kamu mati. Ibadallah, innallaha mengetahui salluna ala nabiyyi alladziina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, berikan kepada kami kebenaran itu benarnya, berikan kami kemampuan dan keberanian ya Allah untuk selalu menegakkan dan memperjuangkan kebenaran itu ya Allah. Berikan pula kepada kami batinnya kebatin itu, berikan kami kemampuan ya Allah untuk selalu menjauhkan diri kami dan menjauhkan segala yang batin itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.